Fatimah binti Muhammad Al-Fihri adalah seorang founder dan perintis dari lahirnya universitas tertua dalam sejarah umat manusia. Apa yang dilakukan oleh Fatimah nantinya akan mengubah wajah pendidikan di dunia. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, konsep pembelajaran akademik dan riset ilmiah telah lahir. Institusi yang merintis itu semua dikenal sebagai Universitas Al-Qarawiyyin yang terletak di kota Fes, Maroko. Universitas Al-Qarawiyyin merupakan perguruan tinggi pertama di dunia yang menawarkan lulusannya gelar kesarjanaan. Fatimah Al-Fihri mempunyai peran penting dalam kemajuan teknologi saat ini. Ia juga mempunyai andil dalam kemajuan peradaban umat manusia di dunia. Pasalnya, dari universitas yang didirikannya, ia telah melahirkan banyak ilmuwan hebat. Bahkan, beberapa di antaranya masyhur sampai hari ini. Di antaranya ada Al-Idrisi, sang kartografer atau insinyur pembuat peta. Ibnu Khaldun atau Al-Arabi, sang sosiolog. Dia juga dikenal sebagai bapak ekonomi Islam. Bahkan, ada juga pelajar non-muslim seperti Gerbert of Aurillac. Ia lebih dikenal sebagai Paus Sylvester II. Hingga filsuf terkenal Yahudi, Maimonides. Patungnya hingga kini masih kokoh menghiasi kota Cordoba, Spanyol. Lebih hebatnya lagi, universitas ini secara tak langsung memicu proses Renaissance di peradaban Barat pada abad ke-15 Masehi melalui kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang ditransfer oleh para ilmuwan Muslim yang pernah belajar di Universitas Al-Qarawiyyin. Dalam pandangan masyarakat jahiliyah, perempuan kerap dijadikan pelengkap dan diidentikan sebagai barang. Keberadaan perempuan dianggap aib dan pantas direndahkan. Namun, Islam memperlakukan perempuan dengan cara yang berbeda, yakni dengan memuliakannya. Sejarah Islam mencatat, begitu banyak tokoh muslim perempuan yang berperan penting dalam membangun peradaban. Islam memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk menciptakan masyarakat yang teratur lagi beradab. Salah satu tokoh berpengaruh dan inspiratif dalam Islam dan peradaban dunia adalah Fatimah Al-Fihri. Fatimah binti Muhammad Al-Fihri Al-Quraisy adalah tokoh perempuan Islam yang mendirikan universitas pertama di Maroko, sekaligus menjadi universitas kedua tertua di dunia. Setelah Universitas Az-Zaitunah Tunisia 737 Masehi, lembaga pendidikan yang didirikan oleh Fatimah Al-Fihri ini adalah Universitas Al-Qarawiyyin 859 Masehi yang terletak di kota Fes, Maroko. Universitas Al-Qarawiyyin menjadi urutan pertama tertua dalam sejarah manusia yang menawarkan gelar kesarjanaan. Beliau juga sosok perempuan muslim yang mengubah peradaban dunia modern. Jika tidak ada Universitas Al-Qarawiyyin, bangsa Eropa mungkin tidak akan bisa semaju sekarang. Pasalnya, universitas ini telah mencetak banyak ilmuwan berpengaruh pada dunia modern. Salah satu lulusan Universitas Al-Qarawiyyin adalah Pope Sylvester II. Pope Sylvester II inilah yang mengenalkan sistem desimal dan angka Arab ke Eropa. Sistem desimal dan angka Arab ini kemudian menggantikan sistem angka Romawi kuno yang telah ada selama lebih dari 1000 tahun lamanya. Sistem desimal angka 0 dan angka Arab inilah yang mampu menyelesaikan permasalahan hitung tingkat tinggi. Hingga kini, sistem desimal dan angka Arab telah digunakan secara umum di seluruh dunia. Fatimah Al-Fihri lahir pada tahun 800 Masehi di Kairouan, Tunisia. Ia adalah anak perempuan Abdullah Muhammad Al-Fihri. Fatimah dan keluarganya termasuk imigran dari Tunisia, yang pada saat itu Kairouan, Tunisia sedang dilanda pemberontakan. Sehingga sekitar 2000 keluarga dari kota Kairouan, salah satunya adalah keluarga Al-Fihri, keluar dari kota suci Kairouan, Tunisia untuk berhijrah ke Fes, Maroko. Di waktu Raja Idris II berkuasa, Fes kala itu terkenal sebagai kota metropolitan dengan penduduk muslim non-Arab. Kota yang sangat maju. Aktivitas ekonomi saat itu berkembang sangat pesat. Menariknya, di sana terjadi harmoni antara kebudayaan kosmopolitan dan budaya tradisional. Dari sini,
Kota Fas berkembang menjadi salah satu kota muslim yang mempunyai pengaruh besar dan diperhitungkan. Ayah Fatimah Al-Fihri, Muhammad Al-Fihri, dalam kurun waktu yang singkat sejak pindah ke kota Fes, mampu menjadi pedagang yang sukses. Fatimah memiliki saudara perempuan bernama Maryam. Mereka berdua sejak kecil hidup di lingkungan berpendidikan dan beragama. Suami Fatimah merupakan orang kaya yang berkelapangan harta. Ketika suaminya meninggal, Fatimah mendapat warisan yang berlimpah ruah. Demikian pula warisan harta dari ayahnya yang turut diwarisi oleh Fatimah dan Maryam. Fatimah Al-Fihri memutuskan mewakafkan sebagian besar harta warisannya yang ia terima dari almarhum ayahnya untuk membangun masjid. Masjidnya dinamakan Al-Qarawiyyin, terkenal juga dengan julukan Masjid Jami Al-Syurafa. Sementara Maryam membangun Masjid Al-Andalus di Spanyol. Dua masjid ini kemudian bertransformasi menjadi universitas yang kelak menjadi kiblat dunia pendidikan modern. Mulai dari kurikulum, sistem pengajaran, sampai ke urusan simbol akademik. Bahkan, hingga kini pakaian mahasiswa Fatimah Al-Fihri masih dipakai oleh kampus-kampus di segenap penjuru dunia. Toga yang berbentuk segi empat itu merupakan simbol yang terinspirasi dari bentuk Ka'bah di Makkah sebagai kiblat umat Islam. Fatimah Al-Fihri mendedikasikan 80 tahun umurnya untuk kemajuan pendidikan dan peradaban dunia. Universitas yang mula-mula digagasnya dari pembangunan masjid, kini dijadikan rujukan oleh dunia. Fatimah Al-Fihri wafat pada tahun 266 Hijriah atau 880 Masehi, dan telah meninggalkan karya monumental yang menjadi capaian sejarah besar dalam peradaban dunia. Namanya tercatat sebagai sosok perempuan yang mengubah wajah dunia pendidikan untuk selamanya. Selepas kepergian sang ayah, Fatimah dan Maryam mewarisi harta yang melimpah dari sang ayah. Fatimah membeli sebuah masjid yang dibangun pada tahun 845 Masehi di bawah pimpinan Raja Yahya ibnu Muhammad. Kemudian bangunan tersebut diperluas dan dibangun kembali oleh Fatimah. Membutuhkan waktu hampir 18 tahun untuk menyelesaikan keseluruhan bangunan. Fatimah sendirilah yang mengawasi konstruksi pembangunan masjid tersebut hingga selesai. Selama 18 tahun proses pembangunan tersebut, Fatimah setiap hari berpuasa. Masjid tersebut diberi nama Al-Qarawiyyin, diambil dari nama kota Fatimah lahir. Masjid Al-Qarawiyyin inilah cikal bakal berdirinya universitas pertama dan tertua di dunia. Tahun 859 Masehi Masjid Al-Qarawiyyin selesai dibangun. Semenjak berdirinya masjid ini, seluruh kegiatan keislaman dilakukan di Masjid Al-Qarawiyyin. Tidak hanya berfungsi untuk beribadah saja, masjid ini juga berfungsi untuk kegiatan berdiskusi seputar kajian tentang Islam. Para cendekiawan senantiasa berkumpul di Masjid Al-Qarawiyyin untuk berdiskusi apa saja yang berhubungan dengan agama Islam. Lambat laun, pembahasan para cendekiawan dan ulama-ulama di Fes tidak hanya mendiskusikan seputar Islam saja. Hal apapun mereka diskusikan. Bahkan disiplin ilmu non-Islam juga mereka diskusikan. Seperti ilmu matematika, ilmu astronomi, ilmu fisika, sastra, dan lain sebagainya. Dari perkembangan inilah yang menjadi batu loncatan Fatimah Al-Fihri untuk meresmikan lembaga pendidikan kesarjanaan. Tidak hanya menawarkan tentang ilmu keislaman saja, melainkan disiplin ilmu non-Islam juga mereka ajarkan. Berkat kegigihan Fatimah dan seluruh pengajar, Universitas Al-Qarawiyyin terus menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Tak lama setelah resmi berdiri, Universitas Al-Qarawiyyin sudah menjadi pusat pembelajaran dari berbagai penjuru dunia. Mulai dari Maroko, Jazirah Arab, hingga ke Eropa dan Asia. Guinness Book of World Record pada tahun 1998 menempatkan Universitas Al-Qarawiyyin sebagai perguruan tinggi tertua dan pertama di dunia yang menawarkan gelar kesarjanaan. Dari tahun ke tahun, Universitas Al-Qarawiyyin terus menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Sejak itulah, kota Fes berubah menjadi kota yang penuh dengan aktivitas keilmuan. Transformasi kota Fes mampu bersanding dengan kota Cordova, yang saat itu juga menjadi kota dengan pusat keilmuan yang terkenal. Universitas Al-Qarawiyyin terus berkembang menjadi kampus yang membawa perubahan pada dunia. Tanpa ada diskriminasi, kampus ini terbuka bagi siapa saja yang ingin menuntut ilmu.
tidak hanya menerima mahasiswa dari kalangan Islam saja. Banyak mahasiswa Yahudi dan Nasrani juga menuntut ilmu di sini. Keberadaan Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko menjadi inspirasi dan pendorong pendirian beberapa universitas tertua dunia lainnya, seperti Universitas Al-Azhar di Mesir, Universitas Harvard di Amerika Serikat, Universitas Oxford di Inggris, Universitas Cambridge, Universitas Bologna di Italia, hingga Universitas Paris di Prancis pada abad ke-12 Masehi. Salah satu keunggulan Universitas Al-Qarawiyyin adalah manuskrip sejarahnya. Jumlah koleksi buku di perpustakaan universitas tersebut tercatat lebih dari 4.000 buku langka yang bisa terlacak hingga tahun terbitnya pada abad ke-9. Di antara manuskrip langka yang tersimpan di Universitas Al-Qarawiyyin adalah Al-Muwatta, kitab rujukan utama mazhab Maliki, yang ditulis sendiri oleh Imam Malik pada permukaan kulit gazel atau hewan sejenis antelop kecil. Ada juga manuskrip Al-Quran dari tahun 1602 Masehi, pemberian Sultan Ahmad Al-Mansur Al-Dahabi, sampai dengan salinan asli kitab Ibnu Khaldun, kitab Al-Ibar yang disebut sebagai koleksi berharga di perpustakaan universitas tertua tersebut. Pada tahun 1998, Universitas Al-Qarawiyyin mendapatkan rekor dunia dari Guinness Book of World Record, kategori universitas tertua yang menawarkan gelar sarjana. Sebelumnya, majalah Time edisi 24 Oktober tahun 1960 juga menuliskan kisah berdirinya Universitas Al-Qarawiyyin dalam tulisan berjudul Renaissance in Fez, yang menyatakan bahwa universitas tersebut berperan besar bagi perkembangan Eropa. Hal tersebut dikarenakan kala itu banyak ilmuwan muslim maupun non-muslim yang belajar di Universitas Al-Qarawiyyin, kemudian menerapkan ilmu yang diperolehnya dengan memberi dampak pencerahan bagi masyarakat Eropa pada abad ke-15 Masehi. Melansir buku Jernitu Andalusia, Jelajah Tiga Daulah, yang disusun oleh Marfuah Panji Astuti, beberapa ilmuwan termasuk yang pernah mengenyam bangku pendidikan di Universitas Al-Qarawiyyin antara lain Al-Idrisi, sang perintis peta dunia. Muhammad Al-Idrisi adalah salah satu ilmuwan besar dalam sejarah. Ahli kartografi itu dikenal sebagai Bapak Peta Global. Dialah yang pertama kali merancang peta dunia yang detail dan akurat. Orang-orang Eropa Barat menyebutnya Adrisi atau Dresses. Muhammad Al-Idrisi As-Sabtah Asy-Syarif As-Sakli lahir pada 1100 Masehi di Ceuta atau Sabtah, kawasan pesisir Maghribiyah Afrika Utara, kota yang hanya berjarak 40 km dari bibir pantai Spanyol. Kota Ceuta waktu itu dipimpin oleh Murabitun. Peta dunia karya Al-Idrisi selesai dikerjakan pada tahun 1154 Masehi. Ditulis dalam dua bahasa, yakni Arab dan Latin. Peta berjudul Nuzhat Al-Mustakfi Itirak Al-Afaq itu nyaris tidak berbeda dengan peta yang dibuat pada era modern kini. Jelas sekali bahwa Al-Idrisi memproyeksikan bumi sebagai sebuah bola, bukan bidang datar. Dalam perhitungannya, keliling bumi adalah 37.000 km. Tidak jauh meleset dari kalkulasi modern, yakni 40.000 km. Mengikuti tradisi kartografi dari zaman Yunani klasik, Al-Idrisi membagi peta dunia menjadi 7 zona iklim. Dibandingkan dengan peta-peta yang dibuat sebelumnya, karya sang saintis muslim itu terbilang unggul karena sangat informatif. Ia tidak hanya menyajikan gambar muka bumi yang terdiri atas 7 benua dan 7 samudra. Di petanya itu, ia juga menunjukkan rute-rute perdagangan, nama-nama danau, sungai, lautan, daratan, dan gunung. Itu semua disertai dengan keterangan atau data tentang jarak dan tinggi suatu tempat. Ibnu Khaldun, sang sosiolog dan bapak ekonomi modern. Ibnu Khaldun adalah seorang historiografi dan sejarawan muslim abad ke-14. Ia dianggap sebagai salah satu bapak ilmu sosiologi, historiografi dan ekonomi modern. Ibnu Khaldun merupakan satu ilmuwan muslim paling cemerlang pada abad pertengahan. Kitab Al-Ibar, karya sejarahnya tentang bangsa Arab dan Berber, serta karya pengantarnya, Mukadimah, telah menoreh sumbangan besar bagi ilmu-ilmu sosial. Kitab Al-Ibar berisi laporan tentang kejadian-kejadian sejarah, sedangkan Mukadimah mendiskusikan sebab-sebab pokok dan makna batiniah dari sejarah.
Menurut Amon Garon, Mukadimah Ibnu Khaldun merupakan sebuah karya yang paling otentik yang pernah dihasilkan oleh seorang ilmuwan. Karya ini tidak hanya menandai titik balik bagi perkembangan ilmu sosial, politik dan sejarah di Timur Tengah, tapi juga perkembangan ilmu sosial di dunia. Kitab Al-Ibar merupakan terobosan pada masanya. Sebelumnya, tidak pernah ada karya yang membicarakan sejarah bangsa-bangsa di kawasan Mediterania dan Arab dengan begitu detail, disertai pembuktian empiris dan analisis kritis. Profesor Philip K. Hitti dari Princeton University memuji kontribusi Ibnu Khaldun. Belum pernah ada sebelum dia, baik itu orang Arab apalagi Eropa, yang memiliki pandangan komprehensif dan filosofis mengenai sejarah. Ibnu Khaldun merupakan filsuf sejarah yang paling brilian yang pernah dihasilkan dunia Islam. Ia termasuk yang paling besar di sepanjang sejarah. Kitab Al-Ibar terdiri atas 7 bab. Semuanya dikelompokkan lagi ke dalam 3 jilid. Yang pertama merupakan awalan sehingga dinamakan Mukadimah atau Prolegomena dalam terjemahan Eropa. Jilid yang kedua menghimpun bab kedua hingga kelima. Adapun jilid yang ketiga mengumpulkan bab ke-6 dan ke-7. Secara khusus, Ibnu Khaldun menyertakan riwayat dirinya sendiri pada bagian akhir karyanya tersebut. Dari keseluruhan jilid tersebut, Mukadimah merupakan yang termasyhur. Bahkan, hingga saat ini buku tersebut dianggap sebagai legasi cendekiawan Muslim. Bagian muka kitab Al-Ibar itu terdiri atas 6 bagian tulisan. Isinya memaparkan perihal definisi dan karakteristik utama masyarakat, persoalan pemerintahan, serta pembagian kerja atau profesi di tengah khalayak umum. Pada Mukadimah, Ibnu Khaldun mengusulkan adanya disiplin keilmuan yang secara khusus mengkaji kemasyarakatan. Walaupun tidak menyebutnya sosiologi, ikhtiar tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa dengan karyanya itu Ibnu Khaldun sedang menjelaskan dasar-dasar sosiologi modern, jauh sebelum Auguste Comte atau Emile Durkheim lahir. Karena itu, para ilmuwan era modern menggelarinya Bapak Sosiologi. Dalam Mukadimah pula, Ibnu Khaldun mendefinisikan peradaban sebagai tujuan pembangunan masyarakat, dan sekaligus, pada akhirnya, menjadi penyebab kehancuran mereka. Pengertian itu berarti bahwa dia memandang perkembangan suatu masyarakat sebagai siklus. Ada saatnya lahir, tumbuh, menjadi kuat, lalu lemah dan lantas mati. Paul Sylvester II, awalnya dikenal sebagai Gerbert dari Aurillac, adalah seorang cendekiawan dan guru kelahiran Prancis yang menjabat sebagai uskup Roma dan memerintah negara Keposan dari tahun 999 hingga kematiannya. Dia mendukung dan mempromosikan studi aritmatika, matematika, dan astronomi Mur dan Yunani Romawi. Memperkenalkan kembali ke Eropa bola sempoa dan armillari yang telah hilang ke Eropa Latin sejak akhir era Yunani Romawi. Dia dikatakan sebagai orang pertama di Eropa yang memperkenalkan sistem angka desimal menggunakan sistem angka Arab. Dia dikreditkan dengan penemuan jam mekanis pertama pada tahun 996. Gerbert mempelajari angka Hindu Arab dan menerapkan pengetahuan ini pada sempoa. Menurut sejarawan abad ke-12 William dari Malmesbury, Gerbert mendapat ide tentang perangkat komputasi sempoa dari seorang sarjana Moore dari Universitas Al-Qarawiyyin. Sempoa Gerbert memiliki panjang yang dibagi menjadi 27 bagian dengan 9 simbol angka, mengecualikan angka 0, yang diwakili oleh kolom kosong, dan seluruhnya 1000 karakter. Dibuat dari tanduk binatang oleh pembuat perisai dari Reims. Menurut muridnya Richard, Gerbert dapat melakukan perhitungan cepat dengan sempoanya. Perhitungan yang sangat sulit dipikirkan oleh orang pada zamannya, apabila hanya dengan menggunakan angka Romawi. Karena introduksi Gerbert, sempoa menjadi banyak digunakan di Eropa sekali lagi selama abad ke-11. Sistem desimal dan angka Arab ini kemudian menggantikan sistem angka Romawi kuno, yang telah ada selama lebih dari 1000 tahun lamanya. Hingga kini, sistem desimal dan angka Arab telah digunakan secara umum di seluruh dunia. Filsuf Yahudi Maimonides. Musa Maimun dikenal sebagai seorang teolog Yahudi atau rabi, dokter dan filsuf di Al-Andalus Spanyol. Lahir, hidup dan berkembang dalam rahim abad keemasan kebudayaan Islam pada abad pertengahan. Ia adalah salah satu dari beberapa filsuf Yahudi yang juga berpengaruh pada lingkungan non-Yahudi,
Meskipun mula-mula karya-karyanya di bidang hukum dan etika Yahudi memperoleh penolakan pada masa hidupnya, setelah kematiannya, ia dikenal sebagai salah satu rujukan teologi terpercaya, rabbinical arbiter, dan filsuf utama dalam sejarah bangsa Yahudi. Saat ini, karya-karya dan pandangan-pandangannya dianggap sebagai pedoman pemikiran dan pelajaran bagi Yahudi Ortodoks. Maimun lahir di kota Cordoba, Al-Andalus, Spanyol, dan meninggal di kota Fusat, kawasan kuno yang kini berada di pinggiran kota Kairo. Musa Maimun dilahirkan pada 1138 di Cordoba, Spanyol, pada suatu masa yang dianggap sebagai akhir dari zaman keemasan budaya Yahudi di semenanjung Iberia. Setelah beberapa abad awal pemerintahan bangsa Mur, pada usia muda, ia mengembangkan minat pada sains dan filosofi. Ia membaca karya-karya filsuf Yunani yang mudah diperoleh dalam terjemahan bahasa Arab, dan tenggelam dalam sains dan kearifan budaya Islam. Setelah kekuasaan Kesultanan Islam berakhir di Cordoba oleh Raja Ferdinand, keluarga Maimonides, bersama dengan kebanyakan orang Yahudi lainnya, memilih hidup di pengasingan. Selama 10 tahun kemudian mereka berpindah-pindah di Spanyol Selatan, menghindari kekejaman Raja Ferdinand, tetapi akhirnya menetap di Fez di Maroko. Di Fez ini Maimonides mendapatkan sebagian besar pendidikan sekularnya. Ia belajar di Universitas Al-Qarawiyyin. Pada masa itu, ia menyusun tafsirannya yang terkenal tentang Misnah. Maimonides sangat dihormati di Spanyol dan sebuah patungnya dibangun di Cordoba berdampingan dengan sinagognya, yang tidak lagi berfungsi sebagai tempat ibadah Yahudi, melainkan terbuka untuk umum. Sekarang di Cordoba tidak ada lagi komunitas Yahudi, tetapi kota ini bangga akan kaitan historisnya dengan Maimonides. Selain tokoh-tokoh di atas, disebutkan juga dalam buku tokoh muslim terkemuka biografi yang diterbitkan oleh penerbit Intera bahwa Abu Al-Abbas Az-Zawawi yang seorang pakar matematika, Ibnu Bajjah yang seorang pakar bahasa Arab dan dokter, dan Abu Madab Al-Fasi yang seorang pemuka dari mazhab Maliki juga pernah belajar di sana. Universitas Al-Qarawiyyin merupakan pusat antara budaya Barat dan Timur, sehingga eksistensinya mampu mengilhami berdirinya Universitas Cordoba dan universitas-universitas lain di dunia. Apa yang dilakukan oleh Fatimah Al-Fihri ini tidak lain karena Fatimah Al-Fihri ingin harta warisan ayahnya bermanfaat di dunia dan akan menjadi amal saleh yang tetap mengalir sampai akhirat kelak. Oleh karena itu Fatimah Al-Fihri membangun masjid dan Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko, sehingga dari sanalah terlahir para pakar ilmu pengetahuan. Bukan hanya cendekiawan muslim seperti Ibnu Khaldun yang belajar di sana saja. Seorang filsuf Yahudi Maimonides pun belajar di Al-Qarawiyyin yang didirikan oleh Fatimah Al-Fihri. Fatimah Al-Fihri meninggalkan warisan berharga bagi generasi muslim di seluruh dunia. Hingga kini, nama Fatimah Al-Fihri tetap harum abadi dan kokoh. Sekokoh masjid sekaligus Universitas Al-Qarawiyyin yang ia bangun. Banyak pelajaran yang wajib kita ambil dari Fatimah Al-Fihri diantaranya. 1. Menggunakan harta kekayaan untuk amal soleh yang bermanfaat di dunia untuk semua orang, dan bermanfaat di akhirat bagi dirinya. Karena sedekah jariah yang dilakukan dengan ikhlas, pahalanya akan terus mengalir hingga akhirat. Ia meyakini bahwa harta akan habis, jabatan akan berakhir, nyawa pun akan hilang, sedangkan amal saleh akan tetap abadi hingga akhirat kelak. 2. Memiliki visi, tujuan, impian yang besar dan berpikir jauh melampaui ratusan tahun ke depan untuk mencetak generasi yang cerdas. Sehingga ia menghabiskan waktu hidupnya untuk membangun sesuatu yang bisa bermanfaat untuk banyak orang dan dengan jangka waktu yang abadi. Ia membangun tempat belajar, artinya akan terus lahir generasi manusia yang berilmu. Ia meyakini bahwa ilmu yang bermanfaat pahalanya akan terus mengalir hingga akhirat kelak. 3. Menjadikan dunia sebagai ladang untuk menanam kebaikan, sehingga di akhirat kelak ia akan memanen kebaikan yang telah ia lakukan selama hidupnya di dunia. Tidak ada aktivitas yang ia lakukan di dunia kecuali untuk kebaikan yang dilakukan karena Allah dan untuk meraih rahmat serta ridanya. Sampai saat ini nama Fatimah Al-Fihri selalu disebut dalam doa-doa para ulama dan pencari ilmu berkat keberkahan hidupnya. 3 pelajaran dari Fatimah Al-Fihri ini senada dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ketika seseorang telah meninggal dunia,
maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa baginya.